الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Akhir pembahasan kita dari kitab Manzumah al-Baiquniyah adalah tentang hadisul hasan. Baik. Nah, hendak ya Bang Said. Apa itu hadisul hasan? Baik, hadisul hasan adalah yang qasimu al-qismain. Hadis Baik. Hadisul hasan adalah hadis yang dia sama seperti hadis yang sahih, tetapi rawinya dhabatnya tidak seperti rawi dhabat ats-tsiqah. Ya, di situ saja membedakannya. Adapun syarat 4 yang lain dari syarat hadis sahih itu ada pada hadis hasan. Cuma yang membedakan rawi pada hadis hasan itu di bawah kedudukan dibandingkan dengan rawi yang ada dalam hadis sahih. Kita kemarin mencontohkan sebuah hadis yang disebut sebagai hadisul hasan. Nah, mendak ya Ubik. Apa contoh hadis hasan yang kita sebutkan kemarin? Hah? Tentang apa? Nasi tahu. Kapten. Apa lafaz hadisnya? Atau bahasa Indonesianya? Hah? Ada yang ingat enggak? Ingat? Mana dokter? Dokter? Ingat hadisnya? Abu Rizkina ingat? Lagi baca. Siapa yang ingat? Tunjuk tangannya. Apa lafaz hadis hasan yang kita contohkan kemarin? As-siwak mutahharatun lil fam mardatun lirab. Siwak itu adalah membersihkan mulut dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kenapa hadis ini dikatakan sebagai hadisul hasan? Karena dalam rawi ada Muhammad ibnu Ishaq. Ya, dalam sanad hadis ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Ishaq, dan kita menyebutkan kemarin rawi-rawi yang disebut sebagai rawi hadisul hasan. Tio. Kamar mandi. Bang Hafiz. Rawi-rawi yang disebut sebagai rawi hadisul hasan. Di antaranya Muhammad bin Ishaq. Nasi tahu. Masya Allah, pagi-pagi sudah nasi tahu. Siapa? Nah, terus Muhammad ibn Ajlan, Asim bin Abi Nujud, Muhammad ibn Amr ibn Al-Aqamah. Muraja ya. Taib. Anda ke Haris. Kalau dalam sebuah sanadul hadis ada rawi thiqah. 5 orang thiqah. 1 orang soduq. Apa dihukumi hadis tersebut? Terakhir hadir Haris. Hadir. Hendak ya Abang Biruni. Thiqah an soduq thiqah. Apa kedudukan hadisnya? Terakhir hadir enggak? Oh, enggak juga. Lah. Farid. Dalam sebuah hadis
Ada jalan hadisnya thiqah, 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 saduq, thiqah, hasan. Jadi dia tidak dilihat berapa banyak rawi, tetapi dilihat satu saja dalam rawi tersebut, dalam sanad tersebut ada saduqul hadis, maka dia apa? Hasan. Asadi. Kalau seandainya dalam hadis thiqah, 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 saduq, dhaif, thiqah. Hadisnya apa? Dhaif. Jadi satu saja bil mujarrad dengan satu orang rawi yang dia itu saduq, maka hadisnya hasan. Kalau seorang rawi thiqah, ada seorang rawi yang dhaif, maka hadisnya dhaif. Jadi paham ya? Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis hasan lidzatihi. Ya. Perhatikan baik-baik, hadisul hasan dibagi menjadi, saya tulis bahasa Indonesia saja. Hadis hasan dibagi menjadi dua. Hasan lidzatihi. Hasan hadis hasan lidzatihi. Ini sudah kita bahas kemarin kan? Hah? Lidzati, zatnya sendiri dia hasan. Ya. Dalam sebuah rawi hadis kita contohkan kemarin, misalnya ada orang rawi dia thiqah. Saya buat TS ya. Thiqah, thiqah, saduq. SD ya. Thiqah, thiqah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dihukumi sebagai hadis apa? Hasan lidzatih. Sanadnya ini sendiri, sanadnya ini hadis tersebut dihukumi sebagai hasan dengan zatnya sendiri. Jadi dia tidak ada pengaruh yang lainnya hadis tersebut. Nah, hadis hasan lidzatih ini bisa naik menjadi apa? Menjadi sahih li ghairih. Faham? Ya, misalnya satu orang laki-laki itu sebanding dengan 2 orang perempuan. Kan begitu. Satu orang persaksian laki-laki, kalau seandainya didatangkan perempuan, perempuannya harus berapa? 2. Kita ibaratkan hadis sahih itu laki-laki. Nah, ketika hadis hasan lidzatih ini naik untuk menjadi hadis sahih, maka apa? Dia harus dua jalan. 2 jalan dengan makhraj hadis yang berbeda. Ya, 2 jalan dari makhraj hadis yang berbeda. Tapi kalau seandainya makhraj hadisnya satu, maka dia tidak dianggap sebagai jalannya berbilang. Kita sudah membahaskan tentang makhrajul hadis. Ya, jadi saya tidak perlu mengulangi kembali, karena kalau saya mengulangi kembali, kita tidak akan berjalan. Ya, saya sudah menjelaskan tentang makhrajul hadis. Ketika dalam sebuah hadis ada sebuah jalan 1, 2, 3, 4, 5, makhraj hadisnya satu, dia tetap satu jalan dihukumi. Tetapi sebuah hadis yang dia dikatakan hasan lidzatih, ketika dia naik kepada sahih li ghairihi, ketika ini saduq ini ada beberapa orang saduq. Ini lain. Ini Muhammad ibnu Ajlan. Di sini Ibnu Abi Nujud. Di sini Muhammad ibnu Ishaq. Jalannya beda-beda kan makhrajul hadisnya? Selama yang di sini thiqah, di sini thiqah. Paham? Nah, ketika ada sekian jalan, 1, 2, 3, 4 jalan, yang dia semua adalah hadis hasan lidzatihi, naik menjadi sahih li ghairi. Paham? Nah, disinilah yang sering saya sampaikan, pelajaran kitab apa saja. Apakah kitab Baiquniyah, ataukah kitab akidah yang sedang kita bahas misalnya. Jadi dia antara satu bab dengan bab yang lainnya saling bersambung. Saling apa? Saling bersambung. Nanti kita akan membahas bab yang lain lagi yang ada sisi keterkaitan dengan permasalahan ini. Paham ya?
Jadi antum perlu konsentrasi, perlu fokus, dan usahakan jangan libur. Antum libur saya sehari, saya harus mengulang dari nol. Nanti kita nggak jalan-jalan belajarnya, nggak selesai-selesai. Iya. Baik, ini sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita bahas hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Disebutkan di sini hasan li ghairihi huwa dhaif. Asal hadis hasan li ghairihi ini asalnya adalah hadis yang dhaif. Idza ta'addat turuquhu. Ketika jalannya itu berbilang. Jalannya itu banyak. Walam yakun sababu dha'fihi fisqur rawi aw kadhbihi aw shiddatu ghaflatihi. Bihaits yasil ila tark. Ya. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang asalnya adalah hadis yang dhaif, namun karena banyaknya jalan dalam hadis dhaif tersebut, selama sebab kedhaifannya bukan fasiknya rawi, ya, bukan dia pendusta, dan bukan syaditul ghaflah, lalainya sangat luar biasa, ya, maka hadisnya tersebut akan naik menjadi hasan li ghairihi dengan contoh yattadhul maqal. Perhatikan baik-baik. Datang hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, disebutkan haddatsana, saya tulis ya, haddatsana Ismail ibnu Musa. Perhatikan. Haddatsana Umar bin Syakir an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati 'alan nas zamanun as-sabir fihim ala dini kal qabid alal jamar. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis di dalam sunan beliau. Beliau mengatakan haddatsana Ismail bin Musa. Haddatsana Umar ibnu Syakir an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati 'alan nas zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid al jamar. Akan datang kepada manusia suatu zaman yang orang sabar di kalangan mereka di atas agamanya seperti orang memegang bara api. Jadi hadis. Iya. Nah, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Umar ibnu Syakir. Mana Umar bin Syakir? Ini. Umar bin Syakir, ya, dia adalah seorang rawi yang dhaif, ya, seorang rawi yang dhaif. Nah, ketika dalam sebuah hadis, ini thiqah, ini dhaif, Anas bin Malik sahabat Nabi, maka dihukumi hadisnya apa? Dhaif. Sampai di sini hadis ini bisa kita gunakan atau tidak sebagai hujjah? Bisa kita gunakan atau tidak? Sebagai hujjiyah? Tidak bisa kita gunakan. Nah, ternyata hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ada syawahid. Apa namanya syawahid? Penguat. Ada penguat yang lainnya. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, di dalam rawi tersebut ada seorang rawi yang bernama Utbah ibnu Hakim. Siapa namanya? Utbah
ibnu Abi Hakim. Ya, dan juga dalam hadis ada rawi yang bernama Amr ibnu Jariyah. Ya, dan juga Abu Umayyah. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi kembali. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Apa hadis hasan li ghairihi? Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang dhaif, yang berbilang daripada jalannya, yang sebab dhaifnya bukan dikarenakan dhaif yang sangat pendusta, ataukah fasiknya seorang rawi, ataukah dia memiliki kelalaian yang luar biasa. Jelas? Ini namanya dhaif. Contoh hadisnya apa? Disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah mengatakan, beliau berkata, haddatsana Ismail bin Musa, haddatsana Umar bin Syakir, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Iya, akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, orang yang sabar di atas agama mereka itu seperti orang memegang di bara api. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa kita katakan hadisnya dhaif? Karena di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Umar bin Syakir. Dia ini dhaif. Jelas? Dia ini dhaif. Namun Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan di dalam sahih beliau, di dalam Sunan Tirmidzi, ada beberapa jalan yang lainnya. Di antaranya datang dari siapa? Utbah ibnu Hakim. Ini jalan yang lain ya. Ini jalan A, ini jalan B, ini jalan C, ini jalan D. Ya, ada hadis yang lain dengan sanad yang berbeda, tapi lafaz hadisnya apa? Sama. Dari Utbah ibnu Abi Hakim. Ya, dan juga datang dari Umar ibnu Jariyah. Dan juga datang dari Abu Umayyah. Hasan li ghairi adalah hadis asalnya dhaif tetapi memiliki jalan yang banyak. Yang dhaifnya tersebut tidak sampai parah sebagai pendusta ataukah yang ghaflah syadid. Paham di sini? Kita contohkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Misalkan saya mengkhabarkan sebuah berita A. Ya. Ada 5 jalan. Ada 5 jalan yang menyampaikan khabar ini ke saya misalnya. Ada 5 jalan. Setiap jalan ini ada orang yang lemah. Ini lemah. Jalannya beda-beda. Ya kan? Ada sekian orang yang hadir di sini. Saya mengkhabarkan suatu khabar. Ada 5 orang antum di sini mengkhabarkan kepada, nanti yang satu pergi ke Kubra, dia cerita kepada fulan dan fulan. Ada yang satu pulang ke rumah, dia cerita sama temannya di rumah. Ada sekian orang mendengar. Jelas ya? Nah, yang mengkhabarkan berita ini semua lemah. Ya, kemudian yang mendengar dari 5 orang ini menceritakan lagi. Tadi kita dengar di Kes Bangpol ada berita begini dan begini dan begini. Faham? Ada berapa orang yang mengkhabarkan? Ada berapa jalan? Ada 5 jalan. Nah, ketika 5 jalan lemah, maka dia menjadi apa? Hasan li ghairihi. Faham? Ada orang dia buta. Lemah enggak dia? Hah? Kemudian ada satu orang dia tidak buta tapi dia pincang. Bisa enggak dia berjalan berdua? Bisa enggak berjalan berdua? Bisa. Yang satu buta, yang satu enggak bisa lihat, tapi yang buta dia bisa berjalan normal. Udah, kamu jalan ya. Saya tunjukin jalan. Ya sudah, ayo, lurus. Ya belok kiri. Paham di sini? Lemah, jadi kuat. Iya, saya berjalan kaki dari sini ke Belang Padang. Saya bisa lihat, alhamdulillah, bisa berjalan, tidak cacat, saya bisa jalan kan? Bisa jalan. Nah, ketika ada orang buta di sini, berangkat ke Belang Padang. Bisa nggak dia berjalan? Dia nggak bisa berjalan, dia lemah dia. Cuman ada satu orang lagi, dia cacat. Kakinya pincang. Ya sudah, kita jalan berdua, wahai buta. Ayo. Saya tunjukin jalan kepada kamu ke Belang Padang. Tapi kamu pegang saya karena kaki saya pincang. Bisa difahami?
Sampai nggak antara si buta dengan pincang ke belang padang? Sampai. Sama seperti orang yang sehat. Ini namanya hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi, saya ulangi kembali, adalah hadis yang asalnya adalah hadis yang dhaif, berbilang daripada jalannya, yang selama dhaifnya tersebut tidak sampai dia sebagai pendusta atau sebagai orang yang lalainya parah, dan naik hadis tersebut menjadi hasan li ghairihi. Sampai di sini paham? Kalau tidak paham saya ulangi lagi. Dia dhaif. Ya, karena asalnya hadis dhaif. Ya, di sini asalnya hadis dhaif. Jadi apa kedudukan rawinya? Dhaif. Paham di sini? Tapi dhaifnya tidak parah. Ya, tidak parah. Tapi kalau dia sebagai pendusta itu walaupun ada ini pendusta. Ini pendusta. Naik nggak hadisnya menjadi hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi nggak naik. Ini bahkan lebih menunjukkan betul-betul hadis ini adalah hadis palsu. Karena semua meriwayatkan pendusta semuanya. Mafhum? Jelas ya? Misalnya orang lumpuh. Ada 5 orang lumpuh semuanya. Lumpuh total. Bisa nggak dia berjalan ke belang padang sana? Saling pegang-pegangan? Bisa nggak? Nggak bisa, karena memang lumpuh total, nggak bisa jalan. Tapi kalau yang satunya buta, satunya pincang, satunya apa lagi misalnya? Satunya tuli. Ya enggak? Dia enggak bisa belok kiri, dia enggak tahu, enggak dengar. Tapi karena dia lihat orang belok kiri, dia belok ke kiri. Tapi kalau semuanya lumpuh total, bisa enggak berjalan ke belang padang sana? Enggak bisa. Mafhum ya? Ini hadis hasan li ghairihi. Tio. Di sini ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya seorang alim dari ulama hadis. Ada sebagian jalan 2 saja dia sudah cukup naik. Tapi ada sebagian terkadang sudah 4 jalan tidak dihukumi. Jadi di sini adalah ijtihadnya para ulama dalam menghukumi sebuah hadis melihat bagaimana rawi ini. Paham di sini? Jadi tidak ada batasan harus 2 jalan, harus 3 jalan, harus 4 jalan. Ini adalah ijtihadnya rawi. Makanya ijtihadnya imam, para halul hadis. Makanya nanti di antara sebab terjadinya khilaf dalam sebuah masalah fikih, di antara sebabnya kembali kepada datang hadis kepadanya, tapi dia menganggap hadis tersebut apa? Lemah, tidak kuat. Ada sebagian ya dengan 2 jalan ini sudah cukup, hadisnya naik ke atas. Ada sebagian yang belum bisa naik. Jadi ini kembali kepada ijtihadnya seorang imam dari imam alil hadis. Sampai di sini paham? Fadhal. Mangga. Inilah dia. Jalan? Baik. Siapa yang bisa menjelaskan? Ini pembahasannya adalah pembahasan sanadul hadis. Apa namanya? Sanad hadis. Ketika kita membaca Sahih Bukhari, kita membaca Sahih Muslim, membaca Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, itu semuanya mereka memakai apa? Sanad. Sanad ini disebut sebagai jalannya hadis. Ya, haddatsana Ismail bin Musa, haddatsana Muhammad bin Umar bin Syakir an Anas. Ini namanya apa? Sanadul hadis. Ya. Ini jalan-jalannya hadis. Makanya kita kenal dalam Islam ada kutubul ummahat atau kutubul sittah. Kitab induk dalam Islam. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ini namanya kutubul ummahat. Ditambah dengan Musnad Imam Ahmad dan Muwatta Imam Malik. Semua 8 kitab hadis ini semuanya bersanad. Semua kitab hadis ini semuanya apa? Bersanad. Ya, jadi kalau antum membaca hadis di kitab Riyadhus Shalihin, kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kemudian antum berkata akhrajahu Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Sahih atau benar? Akhrajahu kan sering kan? Akhrajahu Al-Bukhari, akhrajahu Muslim, akhrajahu
Ibnu Majah, akhrajahu An-Nasa'i. Akhrajahu maksudnya yang mengeluarkan hadis. Karena mereka yang punya jalan hadis. Ya. Nah, kemudian antum baca kitab di Riyadhus Shalihin. Kemudian antum katakan akhrajahu, masyaallah dengan PD-nya ya. Akhrajahu An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Ini benar atau salah? Salah. Imam Nawawi enggak punya, beliau bukan punya induk, beliau menukilkan. Tapi kita sebutkan dzakara Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Dzakara. Beliau menyebutkan karena dia mengambil dari kitab induk ini. Kutub Ummahat As-Sittah. Faham? Itu maksudnya pertanyaannya? Atau ada maksud lain? Asal usul dalam datang sebuah hadis Rasulullah berbicara. Ayo. Ini. Nah, nanti para ulama menulis. Antum kalau membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, bab al-jahr fil qiraah. Nah, fi salatis subhi. Ya, bab menjarkan bacaan dalam salat subuh. Dalam satu bab, Imam Muslim menyebutkan berapa hadis? Terkadang 7 hadis. Inilah namanya apa? Jalan hadis tersebut. Makanya ditulis oleh para ulama kitab Takhrij al-Ahadits. Iya, dalam mazhab Syafi'i ada kitab Takhrij al-Hadits yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya, dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Mulaqin menulis kitab Badrut Tamam. Ini adalah makhraj hadis dalam kitab Musnad dalam mazhab Imam Ahmad. Begitu juga dalam mazhab Hanafi Az-Zailai menulis kitab Takhrijul Ahadits. Mafhum ya? Setiap imam mazhab punya kitab Takhrij al-Hadits. Apa maksudnya Takhrij al-Hadits tersebut? Takhrij hadis, sebuah hadis seperti ini. Hadis ini. Contohnya, ya yati ala nas zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid al jamr. Berapa jalan hadis ini? Disebutkan semua dalam kitab Takhrijul Hadits. Disitulah kita melihat ternyata hadisnya apa? Jalannya banyak. Paham di sini? Jadi ketika untuk menyampaikan hadis, datang hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan, sayati alan nas zamanun. Nam. As-sabir ala dinihi kal qabid alal jamr. Hadha hadis dhaif. Kita katakan apa? Hadis ini dhaif, tetapi dia itu memiliki syawahid. Syawahid apa? Penguat. Yang kemudian hadisnya menjadi hasan di ghairi. Paham? Jelas enggak? Sampai di sini paham? Baik. Kata Syekh rahimahullah, hafizahullah di sini, hadza hadisun hasan bi syawahidihi. Syawahid apa? Penguat. Syawahid. Perempuan 2 orang itu menyerupai 1 orang laki-laki. Paham? Nah, hadis yang lemah dengan jalan yang berbeda, dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadisnya hasan dikarenakan yang lainnya, bukan zatnya sendiri yang hasan. Ada penyebab yang lainnya dia membuat hasan. Ya. Kata Syekh, hadza hadisun hasan bi syawahidihi. Fi sanadihi Umar bin Syakir wa huwa dhaif. Walil hadis syahid inda Tirmidzi bi raqam min hadis Abi Tha'labah al-Khushaini. Jadi satu datang hadis dari Anas bin Malik, yang satu datang hadis dari Khushaini. Ya, dalamnya ada seorang rawi yang lemah adalah Utbah ibnu Abi Hakim. Dan dialah dhaif. Dan juga ada seorang rawi yang bernama Umar ibnu Jariyah al-Lakhami dan Abu Umayyah asy-Sya'bani wa huma majhulani. Jelas ya? Baik, faedah. Hukmu hadis hasan li dzatihi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa fil ihtijaj bihi kas-sahih indal jumhur. Hadis hasan li dzatihi, ya, dia di dalam masalah ihtijaj, di dalam mengambil sebuah hukum, dalam mengambil sebuah dalil, itu sama seperti hadis yang sahih di kalangan jumhur ulama. Paham? Kita di dalam permasalahan ketika kita membahas hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi,
dalam ilmu hadis kita tidak membahas sisi ihtijatnya. Kita membahas konsep sebuah hadis menjadi begini dan begini. Adapun dari sisi pengamalan, ini hadis akhrajul Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dengan hadis yang datang dhaif menjadi hasan li ghairihi. Dari sisi pengamalan sama atau tidak? Sama. Enggak ada, oh ini hadis sahih, maka ini saya amalkan, ini hadisnya hasan li ghairihi. Faham? Jadi saya boleh amal, boleh tidak. Enggak bisa. Karena ketika kita memastikan hadisnya itu hasan li ghairihi, berarti sampai enggak ucapannya kepada Nabi? Sampai enggak? Kalau sampai seandainya ucapan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ucapan Nabi itu tidak? Ucapan Nabi. Dan apakah kita harus mengamalkannya? Harus. Dari sisi ihtijat tidak beda. Bisa difahami? Dari sisi ihtijat itu maksudnya pengambilan dalil sebagai hukum. Iya. Kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa fil ihtijat bihi kas-sahih indal jumhur. Sama. Dari sisi pengambilan hujjah, hukum, hadis sahih dengan hadis hasan itu sama, enggak ada bedanya. Iya. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz, wa hadzal qismu minal hasan musyarikun lis-sahih fil ihtijaj bihi. Ya. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadzal qism, pembagian hadis ini yaitu hadis hasan musyarikun lis-sahih. Dia sama seperti hadis yang sahih dalam masalah apa? Al-ihtijaj, pengambilan hukum. Wa in kana dunahu wa musyabahun lahu fi inqisamihi ila maratib ba'dihha fawqa ba'd. Paham di sini? Ya, wa in kana dunahu, walaupun dia dari sisi kesahihannya di bawah hadis sahih. Namun dari sisi pengambilan hukum dia sama. Paham? Seperti pengambilan hukum di antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah, sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Al-Quran adalah kalamnya Allah, hadis adalah kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi pengambilan hukum sama. Ya, beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya Hizbut Tahrir. Mereka mengatakan hadis ya, itu bisa kita amalkan ketika hadis tersebut ada asal usulnya dari Al-Quran. Ketika hadis tersebut tidak ada asal usul dari Al-Quran, maka apa? Itu hadisun ahad. Yufidudz dzan, nggak bisa kita amalkan. Ini adalah kesesatan Hizbut Tahrir. Wala syak, Hizbut Tahrir adalah jamaah yang sesat dan menyesatkan. Dan banyak sekali penyimpangan pemikiran mereka dari Islam. Dan yang paling parahnya apa? Mereka menolak hadis ahad. Ya, jadi bukan hanya dari sisi kekhalifahan. Ya, penyimpangan mereka dari hadis ahad. Syekh Albani mengatakan Hizbut Tahrir neo Mu'tazilah. Neo Mu'tazilah. Mereka menolak hadis ahad. Antum enggak perlu, kalau antum punya orang yang antum kenal sebagai pemikiran Hizbut Tahrir, antum tanya, antum beriman enggak dengan adab kubur, dengan nikmat kubur? Dia enggak beriman dengan adab kubur dan nikmat kubur. Imam Ahmad menghukumi orang yang tidak beriman dengan adab kubur, dia murtad dari Islam kalau dia seorang muslim. Ya, ada khatir. Ini akidah yang berbahaya. Ya. Karena hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW tentang nikmat kubur dan adab kubur itu sangat banyak sekali. Ya, tapi menurut mereka hadisnya adalah hadis ahad. Ya, diceritakan waktu itu orang-orang Hizbut Tahrir pergi ke Jepang, dia berceramah di sana. Iya. Di antara hal yang dia sampaikan tentang hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena dia yufidudz dzan. Hadis ahad itu mesti diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, tidak banyak yang meriwayatkannya. Kemudian ada yang hadir salah seorang audien berkata, ya, dan lazim daripada kaidah yang kamu sampaikan, ucapan kamu juga tidak kami terima. Karena kamu sampaikan sendiri, kamu enggak berjamaah seperti paduan suara. Hadis ahad rame-rame, enggak ada. Ente sendiri berbicara. Lazimnya ucapan ente juga tidak bisa kami terima. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Dan ini salah satu pemikiran sesatnya mereka. Jadi kalau pemerintah ya melarang pemikiran Hizbut Tahrir di Indonesia, sepakat nggak antum? Sepakat. Kalau bisa jangan Hizbut Tahrir, yang lainnya juga dilarang keras. Ya, tetapi ya begitulah negara kita.
kriminalisasi ke ulama. Kalau di Arab Saudi, Hizbut Tahrir nggak bisa hidup di sana. Hizbut Tahrir, Jamaatul Tabligh, Ikhwanul Muslimin, semua diperangi. Nggak boleh hidup di sana. Nggak ada boleh orang ceramah di masjid dari Ikhwanul Muslimin, nggak bisa. Jamaah Tabligh pergi khurut di masjid di Saudi nggak boleh. Dilarang keras oleh pemerintahannya. Iya, dan yang berkhutbah Jumat juga di sana nggak bisa sembarangan orang. Ya khutbah Jumat ada tasrih. Dan teks khutbah Jumat itu datang dari negara. Negara yang mengatur. Mimbar ini milik negara. Jadi bagaimana mimbar milik negara, Anda caci maki negara di mimbar Jumat? Mimbar ini punya negara. Makanya di Arab Saudi, di Malaysia, ya itu khutbah Jumat itu teksnya dari pemerintah. Jadi selesai masalah di hari apa? Hari Jumat. Kalau kita hari Jumat buat masalah. Ya, manusia sedang berkubur rame-rame, di situ dia buat caci maki pemerintah di situ. Ini punya pemerintah, mimbar Jumat ini nggak boleh sembarangan orang. Jelas ya? Mafhum di sini? Jadi, kalau antum pergi ke Arab Saudi, ya itu kalau kita bawa buku tuh diperiksa. Ya buku-buku Ikhwan Muslimin, ya buku Said Qutb, itu terlarang keras di sana. Nggak boleh. Apalagi orang bawa bendera, ya bawa tempel bendera Hizbut Tahrir di rumahnya. Kalau di sini kan, wah ini pembenci la ilaha illallah. Ini pemimpinnya pemimpin anti-Islam. Di Arab Saudi, berani nggak? Coba sampaikan sama tokoh mereka. Pergi ke Ka'bah bawa bendera Hizbut Tahrir. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nggak bisa, terlarang di sana. Bukan la ilaha illallahnya, karena simbol, ini simbol apa? Simbol hizb. Mafhum di sini? Jelas kan? Ya, ketika kasus bendera la ilaha illallah, kebetulan waktu itu ditempel di rumahnya Habib Rizik. Berani nggak dia ngomong, Raja Salman, ente ini, ya, pemimpin yang zalim, masa bendera la ilaha illallah ditangkap saya di rumah saya, diperiksa, interogasi. Berani nggak dia bicara seperti itu? Karena kalau dia berani bicara seperti itu, habis dia. Tapi karena negara kita Indonesia, pemimpinnya masih, bukan sana nggak baik ya, pemimpin masih memberi kelonggaran. Makanya mereka teriak-teriak macam-macam, kriminalisasi ulama, benci kepada Islam, begini dan begitu. Bisa difahami ya? Jelas di sini? Baik. Nah. Ya. Ya. Baik, terkadang Rasulullah SAW ya, dalam safar, ya, misalnya beliau pergi ke toilet misalnya, beliau berbicara di situ. Ya, kan tidak semua Rasulullah menyampaikan hadis didengar oleh khalayak ramai. Terkadang dalam kondisi tertentu Rasulullah di rumah di kamarnya dengan istrinya, beliau berbicara atau tidak? Berbicara. Seluruh pembicaraan Nabi SAW adalah apa? Hadis beliau. Jelas ya? Walaupun kalau kita berbicara dengan orang-orang Hizbut Tahrir, dia akan menyampaikan hadis, dia akan bawa dalil. Dia akan bawa dalil. Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai penguat, bahwasanya hadisun ahad tidak bisa diterima sebagai hujjah, adalah hadis Dzul Yadain. Hadis apa? Dzul Yadain. Ketika Rasulullah SAW mengqasar salat, ya pada waktu itu 2 rakaat pada salat asar. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh Dzul Yadain, ya Rasulullah, apakah suruh salat? Ya Rasulullah, apakah salat sudah diringkas? Satu orang nggak yang mengkhabarkannya? Satu orang. Kemudian Nabi SAW tidak terima. Ya, dalam bahasanya tidak diterima. Ya, beliau bertanya kepada yang lainnya, apakah saya meringkas salat tadi? Ya, ya Rasulullah. Nah, di sini menunjukkan khabar satu orang tidak diterima oleh Nabi SAW sampai beliau bertanya kepada yang lainnya. Maka kita menjawab, ya, ini bukan bab Rasulullah tidak menerima khabar, tapi bab ta'kid. Bab untuk sebagai penguat. Ya, karena dalam riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak, Nabi SAW datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya ada daripada imam kami yang dia setiap sholat selalu membaca apa? Qul huwallahu ahad. Berapa orang yang menyampaikan? 1 orang. Diterima oleh Nabi? Diterima. Kata Rasulullah, tanyakan sama dia, apa yang menjadi sebab dia mengucapkan Qul huwallahu ahad? Mafhum di sini? Dan hadis yang semisalnya, Rasulullah menerima khabar dari 1 orang. Mafhum? Tapi di sini membabi taukid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau membahas panjang lebar dan membantah orang yang menolak haditsun ahad. Bahkan beliau mengatakan hadza taghut. Orang yang menolak hadis ahad dengan alasan hanya diriwayatkan oleh 1 orang,
inilah taghut kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, sehingga akan runtuh sekian banyak syariat. Di antaranya apa? Mereka tidak beriman dengan adab kubur dan nikmat kubur. Ya. Kalaupun seandainya yang paling bagusnya, ya silakan percaya, silakan tidak. Karena hadisnya adalah hadis Nabi. Ada yang pernah ikut Hizbut Tahrir sini? Ada yang pernah pengalaman Hizbut Tahrir? Enggak pernah ya? Alhamdulillah. Sampai di sini paham? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan. Ya. Baik. Jadi lemahnya rawi, contoh sehari-hari. Dia mengatakan, saya ya ada keinginan untuk ta'adud. Ingin poligami. Dia ucapannya apa? Keinginan, saya pengen, saya cita-cita. Faham? Ini khobar teks kalimatnya. Saya bercita-cita ingin sekali ta'adud kalau ada kemudahan. Iya. Kemudian si B mendengar dari saya bicara. Ya, karena dia dhaif, lemah. Dia ngomong cita-cita, dia bicaranya dia mau ta'adud. Beda kan? Kalau ini cita-cita, tak kapan enggak tahu, pokoknya pengen. Kalau ini dia mau ta'adud, berarti kan sudah dekat waktunya. Faham? Nah, kemudian dia cerita kepada lain, dia mau ta'adud. Pandangan orang, oh dia mau ta'adud, ya paling bulan depan atau tahun depan. Yang penting sudah dekat. Kemudian didengar sama si B, si C juga lemah. Dia sudah ta'adud. Sering kan kita berita seperti ini? Sering nggak? Beritanya tadi bahasa Arabnya la'ala, jadinya apa? Inna. La'ala ini kan berharap. Kalau inna sudah terjadi. Ini dikarenakan apa? Hafalannya lemah. Mafhum di sini? Jelas? Kalau yang sengaja memang memalsukan hadis namanya apa? Wadha. Dia memang sengaja memalsukan hadis. Ya, ketika dia dekat dengan seorang pemimpin, kita sudah pernah bahas di sini ya. Sebab hadis palsu, dibuat hadis palsu. Dia dekat dengan seorang pemimpin. Pemimpin ini punya proyek A. Dia cari nggak ada hadis, akhirnya dibuat hadis untuk mendukung pemimpin ini. Mafhum? Ya. Jadi beda dengan dhaif. Kalau dhaif itu memang dia itu tidak hafalnya tidak dia kuat. Yang dikhabarkan A jadinya apa? A,2 atau A,3 atau sekalian jadi B. Tapi kalau yang dikhabarkan A larinya ke Z, ininya apa? Ghaflatus syadid. Lalainya sangat luar, lelet ya, leletnya parah. Faham? Ya, misalnya antum ngomong sama seseorang, tolong antum belikan saya nasi Padang 1 bungkus ya. Karena ghaflahnya syadid, apa dia beli buat antum? Kalau nasi gurih masih dekat, masih nasi. Enggak, paku dibeli 1 kilo. Jadi larinya terlalu jauh. Kalau beli nasi Padang, nasi gurih, masih nasi kan? Sering nggak dokter? Pernah? Kan biasa berhubungan dengan anak buah? Beli paku nggak ada ya? Itu ghaflatus syadid namanya. Paham ya? Baik. Nanti kita akan sampai kepada hadis dhaif dan sebab-sebab rawi itu dikatakan rawi dhaif. Kita akan sampai pada babnya. Tapi cuman intinya saya harapkan dari antum, pertama antum murojaah. Yang kedua, kalau antum libur, ya besok ketika kita bahas Hasan li ghairihi kan nggak mungkin saya ulang lagi Hasan li ghairihi, ya nggak? Mafhum di sini? Jadi harus istiqomah, istimror. Ya, talim seperti ini harus istimror, jangan terputus. Ya, semuanya kembali kepada antum. Ya, semuanya kembali kepada antum. Kalau antum ingin belajar, ingin kuat, ingin ngerti hadis, kita kan sudah sampaikan di awal pengajian, kita bukan selesai kitab Baiquniyah jadi Syekh Albani. Ya, Syekh Albani belajar ilmu hadis puluhan tahun. Cuman setidaknya setelah kita selesaikan kitab Baiquniyah, kita sudah punya gambaran sedikit, oh hadis sahih, hadis dhaif, oh hadis begini, hadis begini, hadis begini. Itu ya.
Jadi bukan setelah ini kita mau kritik Syekh Albani. Membuka silsilah dhaifah, silsilah sahihah, benar enggak Albani mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis dalam dua kitab ini. Ini kalau kita mau seperti itu ya belajar dulu kayak